Allahu Akbar, lancarkan. Uang datang, uang datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. 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 Jibril. Allahu Akbar. Sini banyak wali-wali. Jadi alangkah tidak elok kalau masjidnya jelek. Asalkan sudah banyak butuh masjid yang bagus. Ini renovasi yang bagus. Mohon dibantu. Para hadirin, saya bukan ahli ngaji ya. Saya tidak bisa ngaji, saya orang bodoh. Sesuai yang dikatakan oleh orang yang di netizen itu. Saya ini orang bodoh, iya saya akui. Saya ini orang bodoh. Ini kitab Inaratud Duja. Ya. Ini penulisnya Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Maki Al-Maliki. Ya. Kitab kuning. Ini kitab kuning. Nah, kita buka. Mengapa abah kita berdua seperti itu? Ada dalilnya kok. Dasarnya ya. Dasarnya ada nih. Silakan. Ini halaman 209. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Tentang jadwal ini ya. Iza fawadta ilallahil umura, tatkala engkau menyerahkan seluruh urusanmu, urusan harta, urusan doa, urusan rumah tangga, urusan akhirat, urusan agama, urusan anak, urusan apa aja, kepada Allah Ta'ala, fastalim, maka serahkan semuanya. Ma yaqa'u fi mulkihi min ahwali. Apa-apa yang engkau serahkan tersebut di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, min ahwali, dari seluruh keadaan. Ya. Man judib, dari orang-orang yang dijadbahkan oleh Allah. Minal arifin, dari golongan-golongan para ahli ma'rifat, orang-orang yang arif, para golongan wali-wali, bisuhudil haq, dengan menyaksikan Allah yang al-haq. Maka apa akibatnya ketika seseorang menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah, benar-benar diserahkan total kepada Allah SWT, diserahkan semua itu kepada kekuasaan Allah dari seluruh keadaan, maka akan timbul bagi dirinya sebuah jadbah yang biasanya terjadi kepada para ahli ma'rifat. Kenapa sebabnya? Karena mereka semua sudah sangat menyaksikan Allah al-haq, menyaksikan keagungannya, kecintaannya, kudrat irodatnya, menyaksikan asmanya, menyaksikan af'al Allah Ta'ala, menyaksikan sifatnya, dan menyaksikan zatnya. Maka orang-orang tersebut biasanya menyerahkan seluruh urusannya pada Allah. Maka akibatnya apa? Akibatnya dari setelahnya menyerahkan urusan total pada Allah, faghaba hatta an nafsihi, maka semua selain Allah Ta'ala itu akan hilang dari dirinya. Semua selain Allah Ta'ala akan hilang. Artinya dia tidak akan pernah lagi bergantung, berharap, berpikir, membutuhkan kepada selain Allah. Faghaba, maka hilang. Bahkan bukan hanya kepada selain Allah Ta'ala, bahkan terhadap dirinya sendiri. Faghaba hatta an nafsihi, terhadap dirinya sekalipun itu akan hilang. Para hadirin di sini harus ingat, hilang di sini pertama bukan hilang kesadaran, hilang ingatan, bukan. Yang kedua, hilang di sini terhadap dirinya bukan hilang jasadnya, bukan hilang. Apa yang hilang? Kalau terhadap selain Allah, dia hilang ketergantungannya, hilang kebutuhannya kepada makhluk, hilang harapannya kepada makhluk selain Allah. Nah, terhadap dirinya disebut hilang di sini,
hilang kekuatan dan kekuasaan dirinya, tidak punya daya dan upaya. Seperti hanya ketika saya saat berdoa di masjid tersebut, awalnya rencananya saya ini akan berdoa seperti biasanya orang umum. Allahumma anzil alaina, Allahumma rzuqna, ya. Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika bimalaikatika Jibril. Pengennya begitu. Tetapi ternyata saya tidak punya kekuatan, kekuasaan, hilang. Itulah disebut fagobah hatta an nafsihi. Ya. Lalu bagaimana sebetulnya sikap kita terhadap orang-orang yang terjadi seperti itu? Tatkala seseorang berencana melakukan sesuatu tetapi tidak bisa, tatkala seseorang gerakannya di luar rencananya, terjadi di luar rencananya, bukan keinginannya tapi terjadi, seperti halnya saya ketika itu tidak berniat berdoa seperti itu tetapi kemudian timbul doa seperti itu dalam dunia tarekat, dalam kitab Mafakhirul Aliyah, ya, disebutnya itu yajri dunal ikhtiyar, berjalan bergerak tanpa rencana orang tersebut. Itu karena faedah dari mendawamkan zikir la ilaha illallah, akan terjadi seperti itu. Selanjutnya, idzil ghaibu an nafsihi, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang tadi bergerak, berbicara, melangkah, bukan keinginan dirinya, tetapi itu dikehendaki oleh Allah, dikuasai oleh kekuasaan Allah. Karena orang tersebut cinta pada Allah, maka dikuasai oleh Allah, digerakkan semuanya oleh Allah SWT dengan kudrat iradat Allah yang diturunkan kepadanya. Bagaimana sikap kita terhadap orang seperti itu? Apakah harus dicaci maki? Apakah harus dihina? Di sini dijawab, idzil ghaibu an nafsihi la laumun alaihi. Tatkala hilang orang tersebut atas dirinya, la laumun alaihi, haram dicaci maki orang tersebut. La laumun alaihi, kama qala al-arif, sebagaimana yang sudah dikatakan oleh seluruh arifin. Apa katanya? Wa ba'dal fana filah kun kaifama tasya. Kata wali-wali, kata ahli marifat, dan jika setelahnya orang-orang tersebut yang tadi jazab fana di dalam Allah, kun kaifama tasya, maka dia akan melakukan apapun, keingin apapun dia akan melakukannya. Bebas dia melakukan apapun. Kun kaifama tasya. Kenapa sebabnya? Dia akan bebas melakukan apapun ketika dia sedang fana. Kenapa? Dan tidak boleh caci maki. Kenapa sebabnya? Fa ilmuka la jahlun. Karena ilmunya itu, orang tersebut la jahlun, tidak bodoh. Bagaimana perbuatannya? Apakah sesat? Haram? Dijawab oleh para wali-wali di sini. Wa fi'aluka la wizrun, dan perbuatannya tidak berdosa. Oh, ya kan? Wa qala Ibnu Talmisani, dan sudah berkata Imam Ibnu Talmisani, bagaimana katanya? Fala talumis sakrona, dan jangan oleh engkau dicaci maki, dihina orang-orang yang sedang mabuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang sedang cinta kepada Allah, orang-orang yang sedang tenggelam dalam lautan tauhid, mentauhidkan Allah. Nah, jangan kau caci seluruh kelakuannya, fi hali sukri, dalam semua pertingkah ketika mabuknya. Fala talum sakron. Mengapa sebabnya? Faqad rufi'at taklif fi sukrina anna, karena
Kenapa suaminya tidak boleh dicaci maki, dihukumi apapun buruk, tidak boleh? Kenapa? Karena dijawab di dalam kitab ini faqad dufi'at taklifu fi sukrina ana. Karena sesungguhnya diangkat bagi dirinya kewajiban-kewajiban, dosa-dosa di dalam saat dia sedang mabuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Terus bagaimana jika ada pelanggaran syariat? Dijawab di sini, famalam yakun mutasifan bi adabi syariatil mutaharati wa da'al halu fatarukhu. Dan jika di dalam orang tersebut saat mabuknya, pananya itu ada sifat-sifat yang melanggar adab-adab syariah yang suci, dan dia ngaku-ngaku itu dari Allah, ya, dalam sebuah tingkahnya, fatarukhu, maka tinggalkan oleh engkau. Artinya ketika ada waliul majdub, ada orang yang fana, ketika itu dia meninggalkan adab syariah sedang fana, contohnya dia telanjang, ya, kan itu tidak boleh kelihatan aurat sebetulnya. Maka engkau jangan ikuti perbuatan pelanggaran syariatnya, tapi orangnya tidak boleh dicaci maki. Tinggalkan oleh engkau, karena engkau bukan ahli majdub, engkau bukan ahli panah, engkau masih terkena taklif. Kalau orang itu sudah rufi'at taklif, sudah tidak diberi kewajiban karena sedang mabuk. Yang memabukkannya siapa? Ya Allah, akibat dia cinta. Yang menggerakkan seluruh perbuatan ini Allah. Masa orang itu yang dihukumi? Ya. Karena dia tidak ingin berbuat itu. Ya. Terus bagaimana kita bisa membedakan apakah itu benar dari Allah atau dari dirinya? Acting, ingin ngetop atau ingin dipuji-puji. Ya. Nah, bagaimana membedakannya? Dijawab oleh kitab ini, fa iyyaku kaziban fa alaihi kazibhu. Jika orang tersebut bohong dalam perbuatannya tersebut, bukan dari Allah tapi ngaku-ngaku majdub-majduban, maka kebohongannya itu akan terbukti. Dia bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika dia bohong. Sebaliknya, wa iyyaku shadiqan yusibkum ba'dallazi ya'idukum. Tetapi jika memang dia itu benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seluruh ucapannya itu bisa dilihat dari buktinya. Ada buktinya tidak? Contohnya ketika dia ngomong turun duit, gampang. Kalau dia itu bukan dari Allah, dari hawa nafsu, dari sesat, itu uang itu nggak bakalan ada. Artinya turun di sini bisa jadi dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Kenapa tidak? Allah turunkan dari langit pun Allah Maha Kuasa, karena Allah mempunyai sifat jaiz. Tidak mustahil bagi Allah Ta'ala Allah menurunkan uang langsung dari langit. Itu keyakinan umat Islam. Bisa pun juga keyakinan orang-orang umum, uang itu dari Allah tetapi melalui manusia, itu tetap disebutnya turun dari Allah. Ketika ahli majdub tersebut dalam majdubnya dia berdoa, turunkan uang, terbukti tidak uang itu ada, yang nyumbang ke masjid itu ada enggak? Kalau ada, itu berarti tidak bohong. Itu berarti dia benar. Jadi jangan dulu menganggap itu bohong, acting-actingan. Kita tanya dulu ke panitia masjid, setelah berdoa tersebut ada enggak yang nyumbang ke masjid? Nah itu, kalau sama sekali sampai saiki sampai sekarang ini dari saat berdoa sama sekali tidak ada yang nyumbang, boleh kita bohongkan. Nah, tabayun dulu, kita datang dulu ke saya, tanya dulu atau datang dulu ke masjidnya, ada enggak setelahnya doa itu yang nyumbang. Kalau enggak ada, nonsen, bohong, bullshit, kazib, nah berarti itu ketika itu saya sedang acting-actingan, bohong. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau sudah terbukti kalau ada?
pemirsa Indisen ingin membuktikan, datang ke Masjid Sabi, Kampung Sabi, Desa Bangkonol, Kabupaten Pandeglang, datang ke sana tanya ke panitia, ada yang nyumbang. Nah kalau benar gimana? Nah, mau nggak Anda itu bertanggung jawab sudah menuduh sesat dan anon? Nah ini pertanyaan, ya. Nah, ini ya. Dan bagaimana? Apakah orang tersebut? Karena ada yang bertanya, emang nggak bisa ditahan kah? Oh, oke, kita jawab, bos. Mana bisa orang melawan keinginan Allah, kudrat iradat Allah? Nggak ada. Kalau ada kekuatan Allah masih bisa dilawan oleh orang. Termasuk saya bisa melawan diri saya agar saya tidak bisa melakukan itu. Namanya itu bukan kekuatan Allah. Masa kekuatan Allah kalah oleh kekuatan saya? Nggak bisa. Kenapa sebabnya? Karena ini di sini disebutkan orang-orang yang sedang majdub itu, yaitu bil ikrohi, dia dalam keadaan terpaksa, karena dipaksa oleh kekuatan Allah, oleh koharnya Allah untuk melakukan itu. Seperti halnya Abah sebetulnya tidak ingin berbuat seperti itu, tapi terpaksa, dipaksa oleh Allah Ta'ala, sehingga Abah tidak bisa menolaknya. Nah, maka seperti itu bagaikan apa? Kasakiti min syahiki, seperti mobil yang jatuh dari jurang, yang jatuh ke jurang, bukan dari jurang, dari atas, nggak ada penghalang, jatuh ke jurang, dung. Apa bisa ditahan? Nggak bisa. Dia tidak bisa kekuatan apapun. Itulah perumpamaan kecil orang-orang yang jazab, yang majdub. Ya, ini penjelasan dalam kitab Innarotu Tuja. Itu salah satu dalilnya. Masih ada nih John. Satu nih ya, sumber nih. Anda boleh baca nih ya. Silakan beli. Nah, yang kemudian positif thinkingnya menurut Mang Sejo, daripada mencaci mending keneh mengaminkan doa ya. Betul. Apalagi Mamang Dudi Sedayana menyumbangkan langsung. Daripada kita bara main di pinggir jalan, lebih baik kayak tadi, bagus caranya. Ya alhamdulillah ya tadara datang, Mbak. Alhamdulillah datang. Gitu. Ayah berikan ayat. Nah terkait ini yang jadi ingat itu dulu ada pernah baca tulisan dari Mustafa Ali Yakub ya. Titik temu antara tentang tawasul ya, titik temu antara Wahabi dan Nahdlatul Ulama ini di sini. Ternyata perbedaannya dari tawasul ini, Bang. Iya. Silakan Abah lanjutkan lagi. Ini seru banget ini. Silakan suruh betul kopinya sambil menikmati diskusi pada kali ini ya. Seru sekali ini. Bismillah. Abah juga mohon maaf mau kopi dulu nih, Mas. Bah. Santai aja, Bah. Ya. Kita lanjut nih. Lanjut. Pemirsa, ini dalil yang selanjutnya. Ini kitab Al-Ghunyah. Di Tolibi Tariqil Haq Azza wa Jalla. Fil ikhlas wa tasawuf wal adabil islamiyah. Mu'alifnya ini Syekh Abdul Qadir Jailani bin Abi Sholeh Al-Jailani ya. Ini kitabnya halaman 269. Kitab halaman 269 ya. Silakan dibuka mau bisa Dayana sambil nyoret. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Adabil Muridina minal fuqara'is shadiqina saliki tariqi sufiyatil ladzina safat anil ahwiyatil mudillati. Ini kitab menerangkan adab-adab muridin dari golongan orang-orang yang butuh kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang benar, yang jujur, orang-orang yang sedang menuju Allah Ta'ala dalam thariqah sufi yang mempunyai sifat-sifat yang bersih dari sifat-sifat yang tercela, anil ahwiyatil mudilah ya, yang dimana orang tersebut wamsaku anil akhlakil radiyah fadhilu fi zumratil abdal wa ahlil wilayah wa tasifan bil ainiyati. Orang tersebut dia membatasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang sempurna, yang baik, dan golongan tersebut dimasuk dalam sejumlah golongan wali-wali abdal dan ahli wilayah yang mempunyai sifat-sifat yang sejuk, yang tenang, yang baik, yang sempurna. Di sini dijelaskan bahwa
di dalam toriko itu ada dua tingkatan. Ada yang pertama dia masih muridin. Nah, yang kedua dia murad. Nah, siapa muridin? Muridin di sini yaitu orang-orang yang sedang menuju Allah. Dengan apa caranya, metodenya? Dengan cara dia mengamalkan amalan-amalan dari mursyidnya, sesuai dengan mursyidnya. Contohnya kalau dia suruh dikir 165 dia dikir, ikut gurunya, dan dia masih mampu melakukan itu dan bisa melakukan itu. Semua perintah gurunya dia lakukan dalam wirid dan dikir dan doa dan suluk-suluk, dan semua yang dilarang dia jauhi, dan dia masih bisa melakukan itu. Nah, tetapi dia masih baru menuju Allah. Nah, artinya menuju Allah belum tentu dia sudah diterima oleh Allah Ta'ala untuk menuju Allahnya, belum sampai. Ada yang kedua disebut murad. Murad itu sebaliknya, bukan dia yang ingin menuju Allah. Beda dengan murid. Murid itu orang yang sedang menuju Allah, dan murid itu masih terikat oleh aturan-aturan amalan yang diberikan oleh gurunya. Tetapi kalau murad itu adalah orang yang memang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi kekasih Allah, dan itu tidak terkena aturan orang tersebut dari terikat oleh aturan gurunya, enggak. Jadi semua itu diprotokoleri oleh Allah sendiri, bacaan-bacaannya dan tingkah-tingkahnya. Jadi bukan keinginan dia, itu murad. Ya, kalau murid masih keinginan sendirinya dari melakukan, mengamalkan apa yang diberikan oleh gurunya. Tapi kalau murad, nah, dia sudah tidak lagi terikat oleh wiridan dari gurunya, tetapi memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wiridan apapun. Nah, itu murad, karena memang Allah menghendaki dia menjadi kekasihnya dan sudah jadi kekasih. Nah, dalam kitab Inarotul Duja, murad ini disebutnya waliul majdub, orang yang sudah sampai pada Allah, orang yang sudah dicintai oleh Allah Ta'ala. Nah, waliul majdub ini rata-rata wiridannya tidak lagi terikat dari guru, tidak. Itu semuanya sudah berjalan yajri dunal ikhtiar, gerakan-gerakannya itu oleh Allah Ta'ala, bahkan bukan oleh dirinya. Dia sadar-sadar, ketika saya pun berdoa di masjid itu sadar-sadar, tetapi tidak bisa kita melawan kehendak Allah Ta'ala, kekuatan Allah. Nah, jangan jauh-jauh Pak. Nah, di sini sudah dijelaskan, saya tidak akan menyurahkan semua di sini, langsung ke inti aja. Mengapa ada orang yang dalam saat sadar tetapi ada gerakan lisan ucapan yang bukan keinginannya tapi itu terjadi? Dasarnya apa? Oke, kalau umpamanya ada pemirsa yang tidak yakin, tidak percaya dengan karangan ulama, zaman sekarang ini banyak orang yang aneh juga sebetulnya. Orang yang tidak percaya ke ulama, yang menafikan ulama, katanya sama aja manusia. Oke, kalau begitu mereka sama nggak dengan Nabi Muhammad? Mau percaya nggak Nabi Muhammad? Kalau percaya, saya bacakan nih ya di sini. Di dalam kitab Gunyah halaman 270. Di sini ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menjelaskan tentang murad tadi, Jod ya. Tentang murad. Murad itu orang-orang yang seluruh ucapan dan tingkahnya bukan keinginan sendirinya, tapi dia sadar apapun yang terjadi. Dia mendengar, melihat, tetapi bukan keinginannya, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana buktinya? Hadisnya dari Muhammad. Yuk kita baca nih, ya. Ini hadis qudsi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hikayatan anillahi ta'ala. Sudah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan hadis dari Allah Ta'ala. Ini hadis qudsi. Bagaimana kata Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad di dalam hadis qudsi? La yazalu abdil mu'minin, tidak berhenti-henti hambaku, golongan orang yang mukmin, yutaqarribu ilayya bin nawafil, mendekatkan diri kepadaku dengan memperbanyak menegakkan sunnah-sunnah, amalan sunnah. Di sini sunnah di sini bukan hanya sunnah ibadah mahdoh. Sunnah di sini lebih kepada perbuatan Rasul, akhlak Rasul, tingkah laku Rasul. Selain sholat, apalagi sholat sunnah, puasa, apa amalan Rasul yang dicintai Allah dia kerjakan. Contohnya menyantun yatim piatu secara terus menerus, tidak berhenti-henti. Itulah amalan sunnah yang dia kerjakan.
Yang kemudian, yang kedua, dia tidak berhenti-henti menyumbangkan hartanya, membangun masjid-masjid dengan dana sendiri, membangun majlis-majlis dengan dana sendiri. Itu amalan-amalan sunnah. Menyantun fakir miskin dengan dana sendiri. Santri-santrinya tidak bayar, dijamin. Semuanya dijamin setiap hari. Itulah disebut amalan-amalan sunnah. Dikerjakan apalagi yang wajib. Nah, orang-orang tersebut dikatakan oleh Allah Ta'ala, itu disebutnya yutaqarribu ilayya bin nawafil. Itu baru sunnahnya, apalagi yang fardu. Lalu bagaimana Allah Ta'ala terhadap orang tersebut? Para hadirin, akibatnya Allah hatta uhibbahu. Nah, dalam hadis ini dikatakan, sehingga aku yang Muhammad mencintai orang tersebut. Karena orang ini istiqomah ibadah kepada Allah Ta'ala, mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala dengan amalnya, bukan ingin dunia, bukan ingin masuk, bukan ingin acting, bukan ingin dekat kepada Allah Ta'ala dengan melakukan yang sunnah-sunnah perbuatan Rasul, yang sunnah-sunnah yang fardu, sehingga akibatnya Allah Ta'ala mencintainya. Buahnya itu. Pertanyaan lagi, lalu bagaimana jika Allah sudah mencintainya, apa reaksinya? Buahnya dijawab nih oleh hadis Rasul juga di sini disambungkan. Fa iza ahbabtuhu, maka tatkala ya Muhammad aku cinta kepadanya, kuntu sam'ahu, kata Allah Ta'ala, aku penglihatan orang tersebut. Jadi orang tersebut penglihatannya penglihatan Allah. Maaf, salah. Sam'ahu, kuntu sam'ahu, aku pendengarannya. Artinya pendengaran dia itu adalah pendengaran Allah. Maka jangan heran ketika dia selalu mendengar siapapun yang membicarakannya, yang baik yang buruk dia mendengar, karena itu pendengaran Allah. Tidak ada yang luput suara apapun dari pendengaran Allah. Bukan hanya pendengaran, wa kuntu basaruhu, dan akulah penglihatannya. Maka wajar kalau orang tersebut selalu mengetahui rahasia yang ada di langit dan di bumi, bahkan rahasia-rahasia yang ada di dalam kolbu manusia. Wajar dia tahu itu. Bahkan sampai ruh manusia dia tahu. Apa yang ada di bawah 7 lapis bumi dia tahu. Karena bukan penglihatan dia sebetulnya, penglihatan Allah. Karena Allah cinta kepadanya. Walisanuhu, dan lisannya pun itu berbuat kata, berbuat apapun itu bukan dari dirinya. Itu Allah mau ngomong apapun. Allah yang mau ngomong apapun. Nah, wayadahu, termasuk tangannya, ketika dia tangannya bergerak ke atas, bergerak atau melakukan apapun, melempar, mengambil, itu Allah yang menggerakkan tangannya. Warijluhu, dan termasuk kaki, dan semua manfaat dan kepadaan keutamaannya, semuanya. Fabi yasma'u, dan olehku, kata Allah Ta'ala, ia mendengar, olehku ia mendengar. Wajar dia tahu terus apapun, mendengar apapun. Fabi yabsiru, dan olehku dia melihat apapun ruh engkau, kita semuanya. Fabi yantiku, dan olehku dia berbicara apapun. Fabi yakilu, dan olehku dia berpikir, wajar dia pintar dan cerdas, benar. Berpikirnya, berakalnya benar dan cerdas. Enggak kayak kita ngaku berakal tapi kotor akalnya dicampuri hawa nafsu. Ya ngomong sok pintar aja kita. Jalan-jalan orang ya. Akal kita memang punya akal tapi akalnya penuh hawa nafsu, makanya jarang benar menilai orang itu ya. Kalau dia sekali berakal benar, berpikir benar. Fabi yautisu, dan olehku dia memukul apapun. Ini adalah bukti adanya orang yang digerakkan seluruhnya oleh Allah. Yang ngomongnya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas orang tersebut, orang ini sadar, tapi lisannya, penglihatannya, pendengarannya, tangannya, itu gerakannya itu bukan dari keinginan dirinya. Di dalam tasawuf, di dalam kitab Mafakhirul Aliyah disebutnya yajridunal ikhtiar. Di dalam kitab Inaratudu jadi disebutnya jazab. Oleh Rasulullah ini dikatakannya, ini orang-orang yang dicintai oleh Allah karena tidak berhenti-henti ibadah kepada Allah dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, bukan ingin dunia, bukan ingin masyhur, ingin dekat kepada Allah Ta'ala, istiqomah. Nah, dengan jangankan yang fardu, yang sunnah sekalipun, bukan hanya sunnah sholat atau puasa, bukan, lebih dari itu, sedekahnya dikeluarkan, kasih sayangnya. Bahkan sunnah Rasul mana yang dia lakukan ketika dia dicaci maki, ketika dia dihina, ketika dia tidur sejak, dia tidak melakukan buruk,
Rasul selalu mendoakan baik, maka dia pun selalu mendoakan baik, mendoakan benar, enggak dendam. Itulah sunnah Rasul. Kita lanjut ke Gus Aziz di episode kedua. Setelah ini kita ngopi dulu, Pak ya. Ya, ngopi dulu sebelum ke Gus Aziz. Gus Aziz juga silakan sebat dulu Gus Aziz. Nah, Biar santai dan happy. nah gini George, dan sebentar lagi. Dari para netizen yang hadir, saya mohon kalau Anda belum paham tentang saya, sebaiknya saya menunggu bukan 1 kali 24 jam, 1000 kali 24 jam. Asal saya panjang umur, saya tunggu di Ponpes Al Mubarak. Yuk kita ngopi ya. Ngopi bareng, kita ngobrol baik-baik, kita buka berpikir, kolbunya dibersihkan, jangan ada dimulai dengan kehasudan, benci, justifikasi, kosongkan dulu. Yuk kita belajar untuk pasrahkan pada Allah. Betul. Kami tunggu sini, ngopi saya jamin nanti ngopi. Demikian, silakan Jor.